Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Anjar Sari. Di video kali ini saya akan membahas tentang bangun ruang, bangun datar, dan belajarnya di PAUD. Jadi di video kali ini saya akan menjelaskan tentang pengertian bangun ruang, bangun datar, serta bagaimana cara kita memperkenalkan bangun ruang dan bangun datar dengan benda yang ada di sekitar kita. Oke, kita mulai dulu dari pengertian bangun ruang. Pengertian bangun ruang, ya. Bangun ruang merupakan sebuah penamaan atau sebuah sebutan untuk beberapa bangunan atau bangun-bangun yang berbentuk 3 dimensi atau bangun yang mempunyai ruang yang dibatasi oleh sisi-sisinya. Nah, ini adalah contoh-contoh dari bangun ruang, ya. Selanjutnya, bangun ruang itu ada yang dibatasi oleh permukaan datar dan ada yang dibatasi oleh permukaan yang lengkung. Contoh bangun ruang yang dibatasi oleh permukaan datar diantaranya ada kubus, balok, prisma, limas, dan kita bahas dulu yang kubus ya. Kubus, kubus itu merupakan sebuah bangun yang memiliki panjang dan rusuk yang sama serta merupakan bangun yang dibatasi oleh 6 buah sisi. Jadi ini dibatasi oleh 6 buah sisi ya, 1, 2, 3, terus satu lagi di kiri, kemudian di bawah dan di belakang. Jadi totalnya ada 6 buah sisi. Serta merupakan bangunan ruang 3 dimensi karena dia mempunyai panjang dan lebar serta tinggi ya. Kemudian kubus itu mempunyai 6 buah sisi dengan 12 buah rusuk dan 8 buah titik sudut. Nah, cara kita mengenalkan bentuk kubus untuk anak usia dini, kita bisa memperkenalkannya dengan ini nih, ya, dengan mata dadu, balok mata dadu, ya. Jadi ini balok-balok ini bisa kita perkenalkan kepada siswa sebagai bentuk kubus. Selanjutnya ada balok. Balok itu merupakan bangunan 3 dimensi yang dibentuk dari 3 pasang persegi dan atau persegi panjang dan setidaknya memiliki 1 pasang di antaranya yang berukuran berbeda. Jadi di sini ada balok itu dibatasi oleh persegi dan persegi panjang. Ya, sebelah sini ada persegi dan sebelah kanan kirinya itu ada ini persegi panjang dan kanan kirinya ada batas yaitu persegi 4. Nah, kalau misalnya kita mau mengenalkan bentuk balok kepada anak, kita bisa mencontohkannya dengan bentuk penghapus ya. Contohnya ini ada penghapus Faber-Castell atau benda yang lain yang berbentuk kubus, kita bisa gunakan untuk mengenalkan bentuk balok kepada siswa. Selanjutnya ada prisma. Prisma dapat didefinisikan sebuah hasil dari bangunan antara bangun datar 2 dimensi, baik dari bangun datar persegi panjang atau bangun datar segitiga. Jadi ini ada perpaduan ya antara segitiga dan persegi panjang. Nah, untuk mengenalkan bentuk prisma pada siswa, kita bisa mencontohkannya dengan sebuah tenda yang sedang didirikan. Nah, tenda ini kan mirip dengan bentuk prisma. Jadi kita bisa mencontohkan bentuk prisma dengan sebuah tenda yang berdiri ya. Selanjutnya ada limas. Nah, limas ini merupakan bangunan 3 dimensi yang memiliki alas berbentuk persegi ya atau segi yang lain juga bisa. Dan bidang tegaknya berbentuk segitiga dengan salah satu sudutnya itu bertemu di satu titik ya. Ini contohnya. Kemudian kalau kita mau mengenalkan bentuk limas dengan benda, kita bisa mencontohkannya dengan atap dari ini ya, sebuah masjid ya. Ini contoh
atap dari sebuah masjid yang berbentuk limas. Kemudian ada juga bangun datar yang mempunyai permukaan lengkung. Nah, yang bangun bangun ruang yang dibatasi oleh permukaan lengkung itu ada bola, ada kerucut, dan ada tabung. Untuk bola, dia merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung ya. Ini sisi lengkungnya. Kemudian untuk mengenalkan bentuk bola kepada siswa, kita bisa membawa sebuah bola sepak atau bola voli ataupun bola yang lain yang bisa kita kenalkan kepada siswa bahwa bola itu merupakan bangun ruang yang dibatasi oleh sisi lengkung. Selanjutnya ada tabung. Tabung merupakan bangun yang dibatasi oleh sisi lengkung dan dua buah lingkaran ya. Nah, ini dibatasi oleh dua buah lingkaran di atas dan di bawah, di atasnya sebagai atap dan di bawahnya sebagai alas. Serta selimut ya. Ini selimut, ini sisi selimutnya itu berbentuk, kalau kita buka itu berbentuk persegi panjang. Untuk mengenalkan bentuk tabung dengan benda, kita bisa mencontohkannya dengan kaleng susu ya. Kaleng susu kan berbentuk tabung. Jadi ada atap dan ada alasnya. Kemudian kerucut ya. Kerucut itu merupakan bangun yang dibatasi oleh alas yang berbentuk lingkaran dan selimut yang berbentuk lengkung. Dan kita bisa mencontohkan bangun kerucut dengan topi ulang tahun. Ya. Selanjutnya bangun datar. Kita mulai dulu dengan pengertian bangun datar ya. Menurut para ahli, bangun datar adalah bagian dari bidang datar yang dibatasi oleh garis-garis lurus atau garis lengkung. Bangun datar juga didefinisikan sebagai bangun yang rata yang mempunyai dua dimensi, yaitu panjang dan lebar, tetapi tidak mempunyai tinggi atau tebal. Jadi dia hanya dua dimensi ya, hanya panjang dan lebar saja. Jadi berdasarkan pendapat para ahli dapat didefinisikan bahwa bangun datar adalah bidang yang rata yang dibatasi oleh garis-garis lurus dan lengkung serta tidak mempunyai tinggi juga tebal. Jenis-jenis bangun datar ya, ada yang dibatasi oleh garis lurus dan ada juga yang dibatasi oleh garis lengkung. Bangun datar yang dibatasi oleh garis lurus diantaranya ada persegi, ada persegi panjang, segitiga, jajar genjang, kemudian ada trapesium, belah ketupat, layang-layang, segi 5 dan segi 6. Bangun datar yang dibatasi oleh garis lengkung adalah lingkaran. Nah, lingkaran ini merupakan bentuk yang terdiri dari semua titik dalam bidang yang berjarak tertentu pada pusat, di mana jarak semua titik ke pusat itu selalu sama atau disebut sebagai jari-jari ya. 2 kali jari-jari disebut sebagai diameter. Kemudian persegi adalah bangun datar yang dibatasi oleh 4 garis lurus atau disebut sebagai rusuk yang sama panjang. Ya, ini contoh persegi. Diagonalnya ada 2 yang sama panjang dan berpotongan saling tegak lurus, saling membagi 2 atas bagian yang sama panjang. Membagi setiap sudut atas 2 bagian yang sama besar. Nah, untuk mengenalkan bentuk persegi, kita bisa mencontohkannya dengan taplak meja yang ada di rumah ya. Jadi bentuk taplak meja bisa kita gunakan untuk mengenalkan bentuk sebuah persegi. Selanjutnya ada persegi panjang. Persegi panjang merupakan bangun yang memiliki 4 ruas ya, yang 2 garisnya yang berhadapan itu sama panjang. Serta memiliki 2 macam ukuran panjang dan lebar. Diagonalnya ada 2 yang sama panjang dan kedua diagonalnya berpotongan saling membagi 2 sama panjang. Nah, ini adalah contoh dari persegi panjang. Untuk mengenalkan bentuk persegi panjang, kita bisa mencontohkannya dengan sebuah bendera ya.
Jadi benda akan berbentuk persegi panjang. Kita bisa mencontohkannya kepada siswa.